adik ipar Jenderal Nasution pergoki Kolonel Latif sebelum penculikan terjadi. Begitulah yang terungkap seperti dikutip dari buku Titik Silang Jalan Kekuasaan tahun 1966. Mitos dan dilema mahasiswa dalam proses perubahan politik tahun 1959 sampai tahun 1970 yang ditulis Rum Ali. Menurut Rum Ali dalam buku yang disusunnya, menjelang meletusnya G30S, situasi politik memanas dalam Kongres CGMI, organisasi yang terafiliasi dengan PKI. Ketua PKI DN Aidit dengan lantang menyuarakan soal pembubaran Himpunan Mahasiswa Islam. Meski telah ditegaskan oleh Waperdam Leimena bahwa Presiden Soekarno telah menyatakan penolakannya terhadap tuntutan pembubaran HMI yang disampaikan kepadanya. Namun Aidit yang berbicara di acara CGMI kemudian seakan mengolok-olok Leimena dan sekaligus dianggap menantang Soekarno, mengatakan bahwa kalau CGMI tidak bisa melenyapkan HMI, sebaiknya mereka memakai sarung saja. Soekarno yang sebenarnya merasa tersinggung, tetap mengendalikan diri dengan baik. Ia mengatakan HMI tak perlu dibubarkan. Namun, bila mana HMI ternyata menyeleweng dari garis revolusi, ia sendiri akan melarang dan membubarkan HMI, yang kemudian ikut memberatkan PKI di belakang hari. Tulis Rum Ali dalam bukunya, adalah editorial Harian Rakyat pada tanggal 30 September yang berbunyi, dengan menggaruk kekayaan negara, setan-setan kota ini mempunyai maksud-maksud politik yang jahat terhadap pemerintah dan revolusi. Mereka harus dijatuhi hukuman mati di muka umum. Soalnya tinggal pelaksanaan, tuntutan adil rakyat pasti berhasil. Editorial ini, menurut Rum Ali, seakan membayangkan suatu pengetahuan tentang rencana PKI berkaitan dengan kematian para jenderal melalui suatu hukuman mati oleh rakyat atau kekuatan revolusioner. Akumulasi pertanyaan-pertanyaan keras tokoh-tokoh PKI, terutama Aidit, serta apa yang hitam putih termuat dalam Harian Rakyat, di belakang hari ibarat mozaik yang setelah disusun menjadi sebuah gambar, telah mendorong munculnya opini kuat tentang keterlibatan dan peran PKI sebagai otak gerakan makar tanggal 30 September tahun 1965. Jenderal Nasution, salah satu yang jadi target penculikan komplotan G30S PKI. Pada bulan September itu banyak menjadi bulan-bulanan serangan kelompok politik kiri maupun Soekarno. Tapi Nasution lebih banyak berdiam diri. Dalam arti tak banyak mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan menanggapi serangan-serangan yang ditujukan pada dirinya. Bahkan serangan tentang keterlibatan istrinya dalam suatu kolusi bisnis yang memanfaatkan kekuasaan suami juga didiamkan Nasution. Dalam suatu rapat raksasa tanggal 29 September, suatu model pengerahan massa pada masa itu di lapangan Banteng yang dihadiri lebih dari 100.000 orang. Sebagian besar terdiri dari pelajar yang dikerahkan IPPI pimpinan Robi Sumolang. Ada aksi tunjuk hidung terhadap Kabir, setan-setan kota dan kaum koruptor. 4 nama setan kota yang ditunjuk hidungnya adalah Hein Siwu, Pontoan, Kapten Iskandar dan seorang insinyur pemilik pabrik tekstil bernama Aminuddin, yang nama-namanya sudah dilaporkan kepada Jaksa Agung Brigjen Sutardio. Menurut Nasution, nama yang disebut terakhir, Insinyur Aminuddin, bersama Hein Siwu, dikait-kaitkan dengan istrinya dalam urusan bisnis. Nasution memang pernah memenuhi undangan Aminuddin untuk meninjau pabrik tekstil milik Aminuddin yang terletak di daerah Cawang. Pabrik itu didesas-desuskan sebagai milik saya, yang diurus oleh Aminuddin, kata Nasution. Kejadian sebenarnya dari hubungan itu, menurut Nasution adalah bahwa Hein Siwu dengan diantar oleh Kolonel Hein Victor Worang pernah datang untuk menyumbang kegiatan sosial Nyonya Sunarti Nasution. Sepanjang September juga, Jenderal Nasution banyak bepergian ke daerah-daerah, diantaranya ke Jawa Timur, bersama Panglima Kodam Brawijaya Basuki Rahmat meninjau daerah-daerah pertanian yang dikelola prajurit-prajurit Brawijaya. Nasution berkunjung pula ke sejumlah pesantren, termasuk pesantren Tebu Ireng di Jombang. Kemudian, seminggu sebelum akhir September ke kampus Universitas Pajajaran di Bandung untuk acara pemberian tunggul-tunggul batalion Resimen Mahasiswa Mahawarman. Lalu ke Yogyakarta keesokan harinya, mengunjungi Akademi Angkatan Udara.
didampingi Panglima Kodam Diponegoro Brigjen Suryo Sumpeno. Malam hari tanggal 30 September tahun 1965. Nasution memberi ceramah mengenai hankam rata, pertahanan keamanan rakyat semesta, tanpa poin-poin yang eksplosif secara politis. Saya diantarkan oleh Kolonel M. Amin dan Kolonel Isa Edris. Rupanya selama saya berceramah ada kelompok pemuda yang tidak dikenal yang terus mengawasi. Sehingga terjadi bentrokan dengan para mahasiswa yang bertugas sebagai penjaga keamanan, kata Nasution. Pada malam yang sama, menurut Nasution, iparnya yang bernama Sunario Gondokusumo memergoki Kolonel Abdul Latif, Komandan Brigif 1 Kodam Jaya memeriksa penjagaan di rumah Jenderal Nasution. Tetapi secara umum, menurut kesan Nasution sendiri tentang keadaan sekitar kediamannya pada tanggal 30 September malam itu, tidak ada hal-hal yang aneh, dan regu pengawal dari Brigif 1 pun tidak melaporkan apa-apa. Sebagaimana biasa mereka bergiliran tidur. Waktu Nasution tiba di rumah dekat tengah malam, istrinya telah tidur bersama puterinya yang bungsu, Ade Irma. Sebagaimana biasanya pula, mereka tidur dengan jendela terbuka untuk mendapat hawa dingin dari luar. Kelak saya mendapat kabar bahwa pada malam itu pemuda-pemuda agak ramai di suatu rumah di Jalan Waringin. Tidak jauh dari rumah saya. Di sini kelihatan anak-anak bea cukai, Junta Suwardi dan kawan-kawan, juga Kepala Intel Cakrabirawa Letnan Kolonel Ali Ebram, kata Nasution. Pada pekan terakhir September Nasution banyak berlatih golf karena akan mengikuti pertandingan golf dalam rangka hari ulang tahun Angkatan Bersenjata tanggal 5 Oktober. Nasution sendiri menghendaki agar hari ulang tahun ABRI kali itu dirayakan secara sederhana saja. Mengingat keadaan ekonomi negara, tetapi Presiden Soekarno ingin dirayakan besar-besaran. Soekarno ingin melakukan show of force, dan bahkan ingin menyelenggarakan suatu pekan olahraga. Ganevo atau Games of the New Emerging Forces militer dengan mengundang tim-tim olahraga angkatan bersenjata negara-negara sahabat yang tergolong sebagai NEVOS. Tetapi ini tidak sempat lagi dilaksanakan karena alasan teknis dan keterbatasan waktu. Meskipun sempat dilakukan sejumlah persiapan awal dan kepanitiaan pun sudah dibentuk. Dalam kepanitiaan duduk antara lain Brigjen Supardi sebagai ketua dan Brigjen Andi Matalata. Terlihat bahwa sepanjang September Jenderal Nasution banyak berkeliling ke berbagai daerah, namun tanpa mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan keras yang mengundang tanggapan, tulis Rum Ali dalam bukunya. Sebaliknya, berbeda dengan Nasution, justru di Panusantara Aidit atau DN Aidit banyak melontarkan pernyataan dengan nada provokatif dan menghasut.